Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Zahwa Khairah. Kali ini kita akan belajar mengenai VPN tunneling. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep VPN tunneling. Jadi virtual private network atau VPN itu cara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN, yaitu melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Jadi tunnel sendiri merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Lalu paket ini akan mengalami modifikasi atau perubahan ataupun penambahan header selama paket dikirimkan. Tetapi ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau headernya dilepas. Di sini ada 4 jenis VPN tunneling, yakni yang pertama ada EOIP, lalu PPPP, kemudian yang ketiga ada LTPP, dan yang terakhir ada OpenVPN. Kedua, kita akan melakukan setup topologi. Di sini kita akan mengimplementasikan VPN tunneling, yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya lebih besar, di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah letak kantor pusat dan kantor cabang itu berjarak lumayan jauh. Nah, antara jaringan lokal yang ada di kantor pusat dan kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi, karena jika menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik, pastinya akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN tunneling ini. Jadi, kantor pusat dan kantor cabang tersebut dapat terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut harus menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian kedua router mikrotik tersebut haruslah terkoneksi dengan internet. Di sini pada topologi untuk ISP-nya saya menggunakan CloudNAT, sehingga nanti kita akan mendapatkan IP kelas A, dan di sini untuk router 1 dan 2 sudah terkoneksi dengan internet, dan untuk VPC 1 sudah dihubungkan ke mikrotik pusat atau router 1, dan VPC 2 dihubungkan ke mikrotik cabang. Nah, di sini kita akan setting hostname-nya dan IP-nya secara statik pada router 1. Kita buka konsolnya. Di sini kita ketikkan sistem identity setname sama dengan R Tripusat. Kemudian kita akan disable IP yang kita dapatkan secara DHCP dengan perintah IP DHCP client disable number sama dengan 0. Kemudian kita berikan IP-nya untuk ether 1, ketikkan IP address, address sama dengan IP-nya. IP route at gateway sama dengan 10.10.137.1. Nah, dan terakhir kita tambahkan DNS-nya, yaitu IP DNS servers sama dengan 8888. Nah, di sini kita telah melakukan addressing statik pada router pusat. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router cabang. Di sini kita juga telah berhasil addressing di router cabang, maka selanjutnya kita bisa coba pingkan ke internet. Nah, perhatikan di sini ia sudah berhasil di-ping. 3. EOIP. Jadi EOIP atau Ethernet over IP ini adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar router mikrotik di atas sebuah TCP IP. EOIP merupakan protokol properti mikrotik dan support juga di Linux, namun harus dikompil manual. Maka untuk memaparkan fitur ini, router di head office dan router di branch office itu wajib menggunakan router mikrotik untuk membangun sebuah tunnel. Jadi EOIP tunnel itu fungsinya untuk menghubungkan antar site, di mana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Oke, langsung saja kita konfigurasikan EOIP-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke router pusat terlebih dahulu, lalu kita pergi ke menu interface, kemudian klik add, kemudian pilih yang EOIP tunnel. Lalu di sini teman-teman isikan pada bagian deskripsinya. Misal di sini, misal ini kan dari router pusat, berarti deskripsinya yaitu EOIP tunnel to cabang. Kemudian di bagian remote address yang ditulis, ya, addressnya dituliskan IP statik dari mikrotik cabangnya. Kemudian bagian ID-nya ini sebagai ID-nya saja bebas, mau ditentukan berapapun, intinya tunnel ID pusat dan cabangnya ini harus sama. Misal di sini saya akan gunakan ID 100. Kemudian kita juga akan konfigurasi EOIP-nya pada router cabangnya. Di sini pada bagian deskripsi isikan EOIP tunnel pusat. Kemudian ubah juga remote address-nya dengan IP router pusat. Kemudian untuk tunnel ID-nya samakan saja dengan
pusat, yaitu tadi 100. Di sini dapat kita perhatikan bahwasanya ada informasi R. Nah, R ini artinya sudah terkonfigurasi EOIP di router pusat dan cabangnya, atau ini sudah running. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan antar play-nya. Nah, untuk mengkoneksi kedua perangkat, kita bisa gunakan fitur bridge. Langsung saja kita praktekkan pada router pusat, kita setting bridge bagian mana, instruksikan saja misal bridge for EOIP. Kalian klik apply dan OK. Kemudian pada menu port, kita memasukkan interface Ether 2 dan juga interface tunnel. Oke, bahwa kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge. Selanjutnya, lakukan juga langkah yang sama pada router cabangnya. Nah, di sini untuk interface yang masuk ke dalam bridge juga sama, yakni Ether 2 dan interface tunnel. Kemudian kita bisa lakukan addressing di kedua VPC. Di sini pada VPC 1 akan menggunakan IP 192.168.1.6/24 dan VPC 2 menggunakan IP 1.7. Jika sudah dikonfigurasi seperti ini, kita bisa coba testing dari cabang ke pusat. Nah, perhatikan di sini ia berhasil di ping. Langkah selanjutnya kita akan membuat klien bisa akses internet. Kita akan setting IP address gateway-nya pada interface bridge. Langsung saja kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke menu IP, kemudian addresses. Nah, di sini kita bisa klik add lalu masukkan IP gateway-nya misal 192.168.1.1 dan untuk di bagian interface pilih bridge lalu klik apply dan OK. Kemudian kita ke menu firewall, kita tambahkan untuk chain-nya pilih RSCNAT. Lalu di bagian out interface-nya yang mengarah ke internet yaitu Ether 1 dan pada bagian action pilih masquerade. Nah, jika sudah kita bisa lakukan hal yang sama pada router cabang untuk IP-nya kita gunakan 1.2. Selanjutnya kita konfigurasi di kedua VPC. Pada VPC 1 kita bisa ketikkan IP-nya lalu ketik gateway-nya yaitu 192.168.1.1, kemudian DNS-nya kita ketik 8888. Lalu kita bisa lakukan ping ke internet. Nah, perhatikan untuk VPC 1 ia sudah bisa akses internet. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama di VPC 2. Di sini kita juga sama, kita coba ping ke internet yaitu 88. Nah, di sini perhatikan sudah berhasil diakses internet. Yang keempat adalah point-to-point protocol. Point-to-point protocol merupakan jenis VPN tunneling yang digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPPP dapat menyediakan layanan autentifikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Jadi untuk jenis PPP ini bisa dibilang lebih aman dari EOIP. Nah, banyak router yang mendukung berbagai tunnel. PPPP ini seperti PPOE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. PPTP juga merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. PPTP digunakan ketika klien network pada sisi pusat dengan klien network pada sisi cabang memiliki network yang berbeda. PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP klien. Router OS yang mendukungnya yaitu PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 74QoE atau Generic Routing Encapsulation yang digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan. Di sini kita langsung saja konfigurasikan. Nah, jadi untuk PPTP itu bekerja sebagai klien dan server. Di sini yang akan menjadi servernya adalah router pusat dan yang menjadi kliennya yaitu router cabang. Kita akan melakukan addressing pada router pusat terlebih dahulu. Nah, di sini perlu diketahui bahwa untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus. Di sini pada menu IP addresses, klik tambahkan menu, kemudian masukkan IP address di Ether 2 yang akan menjadi gateway VPC 1. Di sini saya definisikan IP-nya 192.168.1.1/24. Kemudian untuk interface pilih Ether 2. Selanjutnya kita bisa setting pada router pusat ini DHCP server sehingga nanti VPC mendapatkan IP secara otomatis. Kita ke menu IP DHCP server. Pada menu DHCP, pilih DHCP setup, lalu pilih Ether 2 dan next, dan kita klik next hingga akhir, hingga selesai, dan kita bisa buka router cabang untuk kita konfigurasikan. Pada menu IP address, tambahkan IP-nya. Di sini saya gunakan 2.1/24, untuk interface-nya sama, yaitu Ether 2, lalu apply. Kemudian kita konfigurasikan DHCP-nya juga. Di sini prosesnya saya agak percepat saja. Dan jika sudah, kita bisa request IP DHCP di kedua VPC.
Di sini jika sudah menemukan IP-nya, kita bisa lanjutkan untuk konfigurasi PPTP. Kita bisa ke router pusat lebih dahulu karena ia akan menjadikan server. Pilih menu PPP dan pada menu interface pilih PPTP server, kemudian checklist pada kolom enable-nya. Kemudian kita akan membuat ketika router klien terhubung ke server haruslah menggunakan username dan password. Kita bisa membuat username dan password itu di sisi server. Di sini bisa kali teman-teman klik pada menu secret, lalu tambahkan, kemudian pada bagian username bisa berikan nama PPTP strip Zahwa atau terserah. Kemudian di bagian password, di sini saya berikan 123 saja. Nah, menu service-nya pilih PPTP dan pada local address isikan IP 10.10.10.1. Nah, maka nanti pada interface tunnel di router pusat akan mendapatkan IP tersebut secara otomatis. Pada remote address-nya bisa isikan 10.10.10.2 yang mana IP tersebut juga akan menjadi IP tunnel milik router cabang. Di sini klik apply dan OK, dan kita ke langkah selanjutnya yaitu konfigurasi PPTP pada klien. Kita pergi ke menu PPTP, lalu interface, klik add, pilih PPTP client. Pada bagian general biarkan saja. Kemudian kita fokuskan ke menu dial out. Untuk connector kita isikan IP static router pusat. Kemudian pada username PPTP Zahwa dan passwordnya adalah 123 dan kita klik apply dan OK. Perhatikan di sini sudah ada tanda R yang mana itu adalah tanda running, dan di sini kita akan melakukan routing static router pusat. Kita ke menu IP routes, kemudian pada bagian di ST address kita tambahkan IP network di VPC 2 yaitu 192.168.2.0, lalu pada bagian gateway-nya gunakan IP tunnel milik router cabang yaitu 10.10.10.2, karena jika router pusat atau VPC 1 ini mengakses ke VPC 2, ia melalui tunnel milik router cabang yaitu satu-satunya jalur yang dimiliki oleh kedua router tersebut karena keduanya tidak memiliki interface yang saling terhubung. Selanjutnya bisa kita lakukan static routing juga pada sisi klien. Untuk caranya di sini sama saja, hanya teman-teman perlu memperhatikan jalurnya saja. Kemudian di sini saya agak percepat. Nah, di sini kita bisa lakukan pengujian. Nah, di sini perhatikan kita sudah berhasil untuk ping dari VPC 1 ke VPC 2. 5. L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik ada L2TP atau Layer Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Jadi L2TP merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi pada perangkat MikroTik Network Security Protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentifikasi sama dengan L2TP. Namun L2 ini jauh lebih baik, akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, AutoTP dikombinasikan dengan IPsec menjadi IP plus IPsec. Langsung saja kita konfigurasikan. Nah, di sini untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus dan unchecklist. Kemudian seperti biasa di sini saya akan gunakan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai klien. Kita buka router pusat terlebih dahulu ke menu PPP dan pergi ke interface. Lalu klik L2TP server pada bagian kolom enable, kita checklist, dan pada use IPsec kita pilih yes karena kita akan konfigurasi L2TP dengan IPsec. Untuk di bagian IPsec-nya isikan sesuai saja dengan keinginan teman-teman. Misalkan di sini saya isikan script. Nah, kita apply dan OK. Sama seperti konfigurasi PPTP sebelumnya, kita akan buat ketika klien mau akses server, ia akan menggunakan username dan password. Maka di sini kita pergi ke script-nya terlebih dahulu, klik add, lalu buat username dan passwordnya. Lalu pada bagian service pilih L2TP, kemudian di bagian profile pilih default encryption, dan di bagian local address kita definisikan tunnel di pusat. Misalkan di sini kita akan gunakan 172.16.1.1. Kemudian pada remote address-nya kita isikan IP tunnel milik cabangnya yaitu 172.168.1.2. Maka nanti kedua interface tunnel akan otomatis terkonfigurasi dengan IP tadi. Kemudian klik apply dan OK. Selanjutnya kita konfigurasi di router cabang, klik menu PPP dan pada menu interface klik add, pilih auto PP client, kemudian klik pada menu dial out. Perlu diperhatikan pada bagian konektor kita isikan dengan IP address router bukan IP tunnel. Di
Di sini saya masukkan, kemudian pada bagian username dan password sesuaikan dengan yang kita buat sebelumnya. Lalu pada profile perhatikan default encryption-nya dan checklist di bagian kolom use IPsec. Lalu masukkan IP-nya yaitu secret, lalu kita klik upload dan oke. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi static routing, baik pada router pusat maupun router cabang. Menurut caranya, di sini saya agak percepat saja karena langkah-langkahnya kurang lebih sama. Untuk pemahaman lebih lengkap mengenai static routing, teman-teman bisa lihat pada video pembahasan tentang routing. Jika sudah, kita bisa lanjut ke proses pengujian pada kedua VPC. Di sini sudah saya request IP dengan IP DHCP. Langsung saja kita pin ke VPC 2. Nah, perhatikan di sini ia telah berhasil ping. 6. PPOE. Jadi point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol pada layer yaitu yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. PPOE adalah salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public, maka ia akan memberikan autentifikasi, enkripsi, dan kompresi. Dan PPOE ini hanya bekerja pada satu jaringan, yaitu progress domain. Langsung saja di sini bisa kita lakukan konfigurasi. Nah, di sini kita akan gunakan topologi baru, dan untuk namanya sudah saya ubah menjadi router ISP, dan untuk router customer agar mudah di sini saya gunakan SAWA dan IP pada router ISP menggunakan IP sebelumnya, sedangkan untuk IP di router SAWA-nya masih kosong. Kemudian di sini terdapat dua VPC yang terkonek dengan router customer. Nah, jadi untuk mikrotik pertama akan kita konfigurasikan dengan PPOE server, di mana ia bertindak sebagai ISP, dan untuk mikrotik kedua router kita akan konfigurasi PPOE client, di mana mikrotik kedua bertindak sebagai Asteret. Sebelum melakukan konfigurasi, teman-teman aktifkan ROM-nya terlebih dahulu di kedua router. Langkah selanjutnya kita bisa konfigurasi PPOE pada router ISP. Di sini klik pada menu PPPP pada bagian PPOE server dan klik add berbagian nama, isikan service PPOE SAWA, dan pada bagian interface pilih Ether 2 karena Ether 2 yang akan dihubungkan ke customer, lalu apply. Nah, seperti biasa kita akan membuat customer dapat terkoneksi dengan server menggunakan username dan password. Kita ke menu script, lalu kita tambahkan untuk username misal PPO, untuk password isikan i123, dan di bagian service definisikan PPOE sebelum. Kemudian pada bagian local address dan remote address seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini misalkan saya menggunakan IP 192.168.1.1 untuk local address, dan untuk remote address gunakan 1.2. Lalu apply. Selanjutnya kita konfigurasikan PPOE client. Perbagian interface klik add, lalu pilih PPTP client. Pada menu general kita di bagian interface yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1. Dan pada dial out di sini teman-teman masukkan username dan passwordnya terdahulu. Kemudian checklist pada kolom add default word, dan pada use DNS kita checklist, maka nantinya customer dapat mengakses internet secara otomatis. Setelah kita apply, nantinya akan muncul error atau konfigurasi PPOE telah berhasil. Nah, di sini teman-teman bisa ke new terminal untuk cek koneksinya dengan ping 192.168.1.1. Nah, perhatikan di sini ia sudah berhasil. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa router customer hari ini sudah mendapatkan akses internet, namun VPC-nya belum mendapatkan akses internet. Maka dari itu kita akan coba share internet dari router customer ke jaringan lokal. Di sini kita pergi ke menu bridge, lalu klik add berbagian nama. Di bagian nama, misalkan menggunakan bridge for PPOE. Kemudian pada menu port, tambahkan interface Ether 2. Lalu tambahkan juga untuk Ether 3. Lalu kita konfigurasi yang mengarah ke jaringan lokalnya. Pilih menu IP addresses, klik add, lalu masukkan IP-nya, misal 10.10.10.1/24. Kemudian untuk interface-nya pilih bridge dan kita klik apply. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi DHCP server agar VPC mendapatkan IP address secara otomatis. Kita ke menu DHCP server, lalu pada DHCP setup, pada bagian interface pilih bridge for PPOE, klik next hingga akhir. Jika sudah, kita bisa lanjutkan untuk konfigurasi NAT. Menurut variabel NAT, klik add, pada bagian sign pilih RST NAT. Untuk out interface pilih PPOE out, dan pada bagian action pilih masquerade.
Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengujian. Pada VPC, kita bisa request IP pada VPC dengan perintah IP DHCP. Kemudian kita coba ping ke internet dengan 88 dan juga .google.com. Nah, perhatikan di sini ia telah berhasil ping di keduanya. 7. PPOE limitasi bandwidth. Jadi fitur ini berguna untuk memberikan limit bandwidth pada router customer, sehingga jaringan yang di bawah ruangan router customer bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router customer. Langsung saja di sini kita konfigurasikan. Di sini teman-teman bisa klik pada menu PPP. Pada konfigurasi sebelumnya kita double klik dan perhatikan di bagian profile. Di sini untuk profilnya ia menggunakan profile default. Maka di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Kemudian ke menu profile. Di sini teman-teman bisa double klik pada profile yang default. Kemudian kita ke menu limit. Nah, di sini terdapat kolom rate limits. Pada informasi RxTX ini kita bisa lakukan limitasi, misalkan jaringannya ada di bawah customer. Dapat internetnya yang dengan limitasi bandwidth 2 MB, 2 MB, yaitu untuk download dan juga upload. Di sini kita training, lalu kita apply dan oke. Jadi seperti itulah contoh dari konfigurasian untuk limitasi bandwidth. Sampai di sini saja untuk video mengenai tunneling saya. Sampai di sini saja untuk video mengenai tunneling. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.